bak mandi, dam ini kan tidak mengalir ini ke sawahnya. Sawahnya sedang kering atau sawahnya lagi paceklik atau apa ini kan harus kita itu kan. Kenapa sawah yang harus dialiri oleh air yang sudah cukup ini kan tidak bisa dialirkan? Ini akan terjadi percepatan realisasi ini, Pak. Ketika pada Usah panjang-panjang makanya Bapak jelasin. Kalau yang tahun lalu 2000 pada iya terserapnya berapa pada akhirnya? Kalau memang bukan kewenangannya OJK, terus kewenangannya siapa? Dan ini kan harus diselesaikan, Pak. Jangan diselesaikan. Tadi disampaikan oleh teman-teman sangat detail. Jangan sampai kemudian dalam rangka menaikkan penyerapan kredit yang ada malah yang sudah ada ditambahin terus. Tidak ada debitur baru. Tidak ada portofolio baru yang dilakukan pembiayaan oleh perbankan kita. Karena apa? Kalau kita lihat dari struktur pertumbuhan ekonomi kita, paling besar itu kan dari konsumsi, Pak. Konsumsi rumah tangga. Kredit konsumsi juga kita mengalami penurunan. Ya kan? Kemudian yang berikutnya itu adalah dari pembentukan modal tetap bruto, investasi di sana. Investasi itu berasal dari setoran modal, bisa dalam bentuk capital expenditure maupun operational expenditure. Salah satu penopang utamanya adalah kredit perbankan. Nah, kalau ekspansi kredit perbankan di sana tidak memadai dan kemudian tidak memberikan daya dorong, sementara kontribusi pembentukan modal tetap bruto investasi itu kisarannya di atas 30% terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang 30% ini kan kita mengalami masalah, Pak. Ya kan, mengalami masalah. Nah, ini ya kalau menurut saya. Sementara juga pada saat yang sama, investasi ini kan mendorong ekspor impor kita. Karena apa? Pembentukan belanja pemerintah dan belanja modal pemerintah itu kan kontribusinya cuma sekitar 6% di dalam pertumbuhan kita. Nah, inilah kalau menurut saya yang harus menjadi perhatian. Nah, kalau memang itu masalahnya di supply side, di demand side. Demand side itu problemnya apa? Bapak-bapak tentunya kan sudah memegang semua data. Data di OJK ini kan sangat lengkap sekali, saya yakin. Ekonom-ekonom di makroekonomi di OJK ini kan juga ya harusnya mempunyai peran bahwa apa yang perlu dilakukan oleh OJK dalam rangka mendorong pertumbuhan kredit ini. Jangan sampai kemudian kita sudah tahu permasalahannya itu di demand side-nya ini tidak berusaha kita itu. Ibarat sawah ini, Pak. Ibarat sawah. Sawah ini kita tiap hari kita pupuk. Kita pupuk terus. Kita tidak tahu permasalahannya sebenarnya dipupuk atau kita musimnya lagi tidak bagus atau apa. Atau airnya yang kurang dan sebagainya. Itu. Atau kita masalahnya di bibitnya sehingga tidak produktif dan sebagainya. Lah, ini yang harus diselesaikan ini, Pak. Lah, inilah kalau menurut saya yang harus segera diurai dengan baik. Pesan-pesan yang positif kepada pasar bahwa kita sedang tidak ada masalah dengan likuiditas itu juga harus disampaikan. Tadi Pak Dian kan sangat clear mengatakan posisi uang itu sulit diperbankan kalau LDR kita di atas 92%. Sekarang posisi 85%, masih ada gap sekitar 7%. 7% itu dalam rasio kredit yang itu jumlahnya kan ribuan triliun ini, Pak. 2.300 kalau kita hitung. 2.300 triliun ini kalau menjadi proyek itu proyek yang sangat besar multiplier efeknya. Ya. Ya kan, multiplier efeknya sangat besar sekali. Tentunya kalau kita pumping itu ke sektor real, ini kan memberikan dampak yang luar biasa. Lah, kenapa 2.300 triliun ini tidak terpompakan, tidak tersalurkan? Ini ibarat dampak, ibarat bak mandi, dam ini kan tidak mengalir ini ke sawahnya. Sawahnya sedang kering atau sawahnya lagi paceklik atau apa ini kan harus kita itu kan. Kenapa sawah yang harus dialiri oleh air yang sudah cukup ini kan tidak bisa dialirkan? Nah, ini yang harus kita uraikan ke masyarakat dengan bahasa yang sederhana ini, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Dolfi, yang terkait dengan pernyataan Pak Dolfi, saya kira ini yang terkait dengan dana nganggur, Pak. Itu memang kalau saya lihat ini yang salah satu yang
penting yang tadi saya sampaikan itu Pak adalah memang sebetulnya kalau dilihat dari semata-mata likuiditas bisa dikatakan memang kita tidak terlalu shortage Pak, walaupun juga mungkin mulai agak pada waktu kemarin agak sedikit tight, tetapi sebetulnya bisa dikatakan juga tidak terus shortage Pak. Nah, yang terkait dengan 2.300 triliun tadi Pak, saya kira juga ini merupakan suatu sebetulnya suatu confidence Pak, bahwa eh, karena ini sudah desain Pak, sudah tanda tangan Pak, tentu kan sudah ditarik Pak, bukan sudah ditarik, ini sudah ada agreement Pak untuk pengembangan usaha-usaha tertentu. Nah, kami nanti mungkin akan lebih detail Pak apa namanya men-scrutinize itu Pak untuk bagaimana realisasinya ini dan kendala-kendalanya dan lain sebagainya. Tapi ini sebetulnya adalah menunjukkan bahwa potensi ekspansi kredit kita yang 2.300 triliun itu ada sangat besar Pak sebetulnya untuk bisa nanti mendorong pertumbuhan perekonomian ke depan Pak. Dan ini yang secara inti mungkin itu Pak. Walaupun juga kami juga tentu Pak Ketua, interupsi sedikit Pak. Iya, Pak. Miss Makun. Pak Ketua, interupsi sedikit. Interupsi. Interupsi. Silakan. Maaf, silakan. Pak Dian, tadi kan Bapak bilang kredit nganggur ini juga menunjukkan optimisme karena 2.300 triliun sudah desain. Kalau dibandingkan dengan pengalaman tahun lalu, itu kan angkanya kurang lebih sama, 2.000-an Ya. triliun juga. Nah, berdasarkan pengalaman yang lalu, 2.000 triliun itu akhirnya realisasinya berapa? Ya Pak, jadi begini Pak, mungkin Pak Dovi, terima kasih nih Pak, pertanyaan juga semakin sulit aja nih, Pak Dovi pertanyaannya. Ya terima kasih Pak atas pertanyaan yang sulit Pak. Jadi memang Pak, ini akan ada apa yang kita sebut sebagai business cycle Pak. Jadi memang kalau kita melihat tuh menjelang akhir tahun di normalnya Pak, tentu kita harus bicara under circumstances juga Pak. Ini akan terjadi percepatan Pak, realisasi ini Pak. Ketika pada Usah panjang-panjang makanya Bapak jelasin. Kalau yang tahun lalu 2.000 pada iya terserapnya berapa pada akhirnya. Gitu aja Pak. Oke Pak. Siklusnya nggak usah diceritain lagi. Kita mau tahu yang 2.000 tahun lalu itu dalam posisi yang sama seperti ini, kredit nganggur, kemudian pada akhirnya terserap berapa. Jadi dengan angka 2.300 kan kami punya gambaran, oh kira-kira. Ya Pak, jadi bisa dikatakan kan terakumulasi. Jadi memang betul Pak. Jadi kalau kita lihat misalnya pertumbuhan ekonomi tahun lalu itu kan di atas 10% Pak. Tentu juga ini juga harus melihat bagaimana kondisi makro dan lain sebagainya Pak. Nah, apakah ini akan tercapai pada tahun ini juga 10% kira-kira Nah ini bisa sebetulnya kalau kita ngelihat Pak, apakah ini kemudian tadi kenapa saya bicara business cycle Pak? Ini kan biasanya ada percepatan Pak di akhir tahun itu Pak. Gitu. Jadi emang percepatan realisasi kredit kan Pak. Karena berarti yang tadi hanya desain kemudian ini ditarik kan digunakan untuk pembiayaan. Kira gitu ya Pak. Nah, jadi nanti kita pastikan Pak angkanya berapa Pak dari realisasinya itu Pak. Mungkin nanti teman-teman bisa membantu untuk melihatnya Pak.